Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, jumpa kembali. Syukran. Jumpa kembali di subuh Ahad pertama. Insyaallah pada kesempatan ini membahas mengenai fikih ya. Perjumpaan yang lalu kita sudah mengulas sunnah-sunnah di dalam sholat maupun yang makruh, juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Pada perjumpaan kali ini insyaallah kita akan membahas syurutu sihhatil iqtida, syarat sahnya berjamaah. Seseorang bisa dianggap sah atau masuk sholat berjamaah antara lain memenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah yushtaratu li sihhatil qudwati bil imam sab'atu syurut. Ada 7 syarat ya, 7 syarat sahnya seseorang dianggap sah mengikuti imam atau berjamaah. Yang pertama, ayyanwiyal ma'mumu ma'at takbir al-iqtida'a awil jama'ata awil i'timama bil imam. Si makmum itu ketika takbiratul ihram meniatkan iqtida, meniatkan sebagai makmum. Jadi bisa makmuman lillahi ta'ala atau jama'atan, ia salat sebagai berjamaah. Jika tidak meniatkan untuk berjamaah, maka ia tidak dianggap salat berjamaah. Ketika takbiratul ihram memulai salat niat jama'atan atau makmuman. Ketika salat Jumat juga seperti itu. Seandainya ia tidak berniat untuk berjamaah, hanya mengikuti saja gerakan-gerakan bersama yang lainnya, imam maupun makmum yang lain, tapi tidak meniatkan untuk berjamaah, maka salatnya tidak sah. Salatnya batal ala sahihi berdasarkan pendapat yang sah. Karena disebut salat Jumu'ah berarti berjamaah. Jika ia tidak meniatkan berjamaah, cuma ikut saja secara gerakan, maka Jumatannya tidak sah. Wala yushtaratu lil imami niyatul imamah. Ini ketika meniatkan yang penting makmum atau jamaah. Tidak usah menyebutkan nama imam itu saya ikut pada si fulan itu tidak.
kalaupun disebutkan jika salah orangnya maka tidak sah. Melihat makmum pada Ahmad ternyata yang imam bukan Ahmad maka tidak sah. Oleh karenanya tidak mesti dita'yin atau ditentukan nama imam itu. Yang penting kita bermakmum atau berjamaah. Itu untuk makmum yang akan bermakmum. Sedangkan imam tidak mesti. Bisa jadi ia sendiri kemudian diikuti oleh orang yang ikutinya itu wajib meniatkan makmum. Imam otomatis menjadi imam. Ketika ia takbiratul ihram mungkin sendiri, belum ada orang, kemudian ia tidak berniat sebagai imam. Ketika di tengah ada orang yang bermakmum, otomatis ia menjadi imam. Kecuali dalam sholat Jum'ah, maka si imam wajib berniat sebagai imam karena ia tidak bisa sholat sendirian ketika Jum'atan. Seseorang yang bermakmum, niat makmum itu sah saja. Khalfal qada'i, di belakang orang yang sedang mengqadha. Wal muftaridi, di belakang orang yang sholat fardu. Wal mutanaffili, maupun yang sedang sholat sunnah. Jadi kita sedang sholat sunnah, di belakang ada orang makmum, ya tidak apa-apa, tidak tahu kita sedang sholat sunnah. Atau kita ngikuti di belakang orang padahal orang tersebut sedang sholat sunnah. Kemudian kita ikut, dikira sama-sama baru datang sholat maghrib padahal ba'da maghrib. Tidak apa-apa, maka sah dianggap berjamaah. Yang kedua, syarat sah berjamaah. Misal tadi yang pertama mengerti, yang pertama meniatkan bermakmum berjamaah. Ia meniatkan itu ketika awal sholat atau takbiratul ihram. Yang kedua, al-ilmu bi salatil imam, tahu sholatnya imam, tahu gerakan-gerakan imam. Tahunya makmum terhadap imam bisa jadi bimusyahadatul imam, si makmum melihat imam, atau musyahadati ba'dis sufuf, atau melihat sebagian saf dari jamaah. Imamnya nggak kelihatan, tapi saf di depannya dan di depannya lagi, yang berarti saf-saf itu di belakang imam, ia bisa melihat. Sehingga gerakan sebagian saf jamaah cerminan dari gerakan imam. Au bisima'i sautil imam, atau karena dengan mendengar suara imam, suaranya terdengar, bacaannya terdengar, takbirnya terdengar. Au bisima'i sautil muballigh bisyarti kaunihi thiqatan, atau mendengar suara muballigh yang menyampaikan takbir, imamnya nggak kedengeran tapi ada yang membackup suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti di masjid-masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
kadang suara imamnya itu kecil, tapi ada suara kedua yang menjadi komando bagi makmum, itu namanya muballigh. Wal jumhur qalu yuqbalu khabarus sabiy fima tariquhu al-musyahadatu kadilalatil a'ma 'ala al-qiblati wa nahwiha. Nah, itu yang kedua, tahu pergerakan imam baik dengan cara melihat saf-safnya, atau mendengar suaranya, atau mendengar suara dari yang mengkomando gerakan-gerakan imam. Sebetulnya di mana saja mesti otomatis paling tidak muadzinnya itu menjadi mubaligh, menjadi yang tampil menyuarakan gerakan imam. Ketika umpama di masjid sini sholat maghrib atau sholat isya, kemudian mati lampu, mic-nya ya mati, lampunya juga mati. Gerakan imam suaranya kan terbatas. Jadi ketika imam ruku, Allahu Akbar, ya cuma terdengar oleh saf 1, saf 2, saf 3. Maka sedangkan jamaah penuh, maka dalam keadaan itu muadzin mesti tampil sebagai muballigh yang menyuarakan gerakan-gerakan imam, maksudnya menyuarakan takbir dengan sangat keras sekali untuk menyampaikan kepada jamaah yang berada di saf belakang. Takbirnya ada yang keras, satu orang. Itu namanya muballigh. Itu yang kedua ya, al-ilmu bi salatil imam. Yang ketiga, alla yataqaddamul ma'mumu 'alal imam fil mawqif littifaqis sahabati 'ala dzalik. Falau taqaddamal ma'mumu 'alal imami batalat salatuhu 'alal jadid. Posisi makmum belakang imam. Posisi makmum tidak boleh tempatnya si makmum itu lebih maju dari imam. Patokannya ya telapak kaki itu. Jika lebih maju daripada imam, maka batal berjamaahnya. Mesti di belakang atau sedikit di belakang imam. Tidak mesti di belakang banget, tapi yang penting si kakinya itu sedikit mundur dari imam seandainya berdampingan. Yang keempat, alla ya'lamul imam butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi kanajasah. Makmum sah menjadi makmum terhadap seseorang yang ia imami, yang ia jadikan imam, dengan catatan si makmum itu meyakini sahnya imam sholatnya, yakin ia tidak berhadas, yakin ia tidak bernajis, misalkan pakaiannya maupun badannya itu suci dari najis. Yang kelima, wa alla ya'taqidu butlana salati imamih kamujtahidaini ikhtalafa fil qiblati aw fi ina'aini aw thawbaini. Ia yakin salatnya sah, tidak ikhtilaf dalam hal-hal yang sifatnya fundamental.
bukan masalah tidak sahnya karena najis saja maupun karena berhadas, tapi juga ketika ada perbedaan kiblat, umpama saya menganggap kiblat ke sana tapi orang itu tidak menggunakan metode yang kita gunakan, yang menurut kita kiblatnya bukan ke sana. Perbedaan urusan kiblat yang itu adalah satu. Umpama kita sholat di suatu tempat, ketika di tempat yang di hutan umpama, kita menggunakan metode kita, baik itu dengan pengetahuan bayang-bayang matahari maupun metode kita dengan kompas maupun dengan GPS gitu. Tapi orang itu kekeh dengan pendiriannya dan itu salah. Menurut kita dia sholatnya menghadap ke umpama ke utara. Menurut kita kiblat bukan ke sana. Kiblat itu agak ke kiri. Bahkan lumayan perbedaannya. Dalam kondisi itu, kiblat yang ia yakini berbeda dengan kita, maka tidak bisa kita bermakmum dengan orang itu. Bermakmum dengan orang yang menurut pandangan kita kiblatnya salah. Ini soal kiblat yang memang bisa ditentukan oleh satu metode dan pasti. Kita memakai umpama teknologi petunjuk arah kiblat, ia memakai perasaan umpama. Maka hal-hal seperti itu kita punya i'tikad batal sholatnya, tidak memenuhi syarat sah dalam hal menghadap kiblat, tidak bisa bermakmum dengan orang yang seperti itu. Itu yang kelima, tidak meyakini batal sholatnya seperti dua orang yang berijtihad dalam hal kiblat dan berbeda, maka dua orang itu satu sama lain tidak bisa dijadikan imam oleh yang lainnya. Yang keenam, dua lagi, wa alla ya'taqidul ma'mum wujuba qada'is salah kamukimin tayammama bisababi faqdi ma'in bimahallin yughlabu fihi wujuduh. Si makmum tidak meyakini pada si imam bahwa imam itu wajib mengqadha salat, seperti hanya seseorang yang mungkin bukan musafir, ia malah tayammum, sholatnya tayammum karena kekeringan air di suatu tempat yang perkiraan tempat itu, di tempat tersebut jika dicari maka air itu didapati. Ini orang, kita mau bermakmum pada seseorang tapi orang tersebut kok tayammum karena di rumahnya kekeringan, karena di masjidnya umpama airnya habis itu. Padahal seandainya ia mencari, maka ia dapati air itu. Jadi fi mahallin yughlabu fihi wujuduh. Sehingga menurutku orang tersebut tayammum tadi walaupun sudah sholatnya, karena dianggap air sudah ada, maka ia mesti berwudu dan sholat kembali, mengqadha sholat yang tadi, karena tayammumnya tidak berdasarkan syarat sah tayammum, di mana salah satu syaratnya ia boleh tayammum ketika ia sudah mencari air. Belum dicari, asalkan keran kering tidak keluar air, langsung tayammum,
maka yang demikian tidak bisa dijadikan sebagai imam untuk diikuti di dalam salat. Yang terakhir, yang ketujuh, wa alla yakuna al-ma'mumu wa alla yakuna al-imamu ma'muman li'annahu taba'a li'imamih fakaifa yakunu matbu'an wa alla yakunu mashkukan fi kaunihi imaman aw ma'muman. Si imam tidak boleh, imam orang yang kita jadikan imam, orang yang kita bermakmum kepadanya, posisinya ya ia tidak sedang bermakmum pada yang lain, karena ia harus mengikuti pada imamnya. Maka kita pun si fulan bermakmum pada si fulan yang lain, maka kita tidak boleh bermakmum pada fulan yang bermakmum pada yang lain. Tidak bisa diikuti orang yang juga mengikuti yang lain. Wa alla yakuna mashkukan, tidak boleh juga kita bermakmum pada orang yang diragukan. Ini itu sedang jadi imam atau sedang jadi makmum sih, kita ngikut. Jadi kita yang pasti saja kepada imam. Tidak sah menjadi makmum terhadap makmum lagi gitu. Harus bermakmum itu pada imam, makmum, kecuali si makmum itu sudah selesai bermakmumnya dengan yang lain, kemudian kita bermakmum pada orang tersebut. Makmum bisa dijadikan imam ketika ia sudah selesai bermakmum dengan imamnya itu. Wala yakuna ummiyan, tidak boleh bermakmum pada yang ummi. Jadi orang baca Fatihah cuma hafalan saja, tapi tidak sebenarnya tidak cakap gitu. Tidak belajar baca Quran, kemudian tidak bisa mengenal huruf. Baca Fatihah dia hafal, tapi ketika disodorkan Al-Quran dia tidak bisa baca. Nah, ini tidak bisa dijadikan imam orang yang tidak bisa mengerti huruf dari Al-Fatihah, kecuali oleh semisalnya, oleh sama-sama yang nggak ngerti itu boleh. Oleh yang ngerti jamaahnya pinter-pinter tapi misalkan bermakmum pada orang yang memang nggak bisa baca Quran gitu, ini tidak bisa, tidak sah. Kalau sama-sama yang dijadikan itu sebetulnya nggak bisa baca Quran, cuma hafal Fatihah, hafal kulhu, yang makmumnya juga sama, saya juga nggak ngerti itu huruf-huruf hijaiyah, sah. Tapi orang yang ngerti bacaan tidak bisa bermakmum pada orang yang tidak ngerti bacaan, itu tidak bisa. Wa huwa man la yuhsinu harfan minal fatihati illa idza yaqtada bihi mithluh, kecuali orang semisalnya yang bermakmum kepadanya. Semisalnya itu yang sama-sama juga tidak ngerti. Wala yaqtadi ar-rajulu bil mar'ati abil khunsa al-musyaqqal lima sahha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yufliha qauman walau amrahum imra'atan. Tidaklah laki-laki bermakmum pada perempuan, tidak pula pada banci. Tidak sah. Walau sahha insanun khalfa akhar wa huwa yadhunnuhu ahlan li imamatihi, apabila seorang bermakmum kepada orang lain
ia mengira orang tersebut pantas untuk dijadikan imam. Summa tabayyana kaunuhu kafiran aw majnudan aw imra'atan. Setelah selesai sholat, oh ternyata ini orang stres, lagi sholat. Orang stres ini, itu orang stres kan kadang juga memperagakan sholat, ikut sholat. Kita ini nepuk saja di belakangnya jadi makmum. Udah selesai, oh ini orang konslet ini misalkan. Atau ternyata ini yang kita tadi dia sholat sendiri, kita nepuk di belakangnya, ini wanita lagi menyamar, baru ketahuan. Atau ternyata bahkan orang kafir umpama, atau ternyata yang tadi itu orang yang sedang bermakmum pada yang lain, artinya orang-orang yang tidak sah dijadikan imam. Maka dalam kondisi demikian, a'adas salata, ia wajib mengulangi sholatnya, bukan sekedar batal berjamaahnya, tapi batal sholatnya. Batal sholatnya. A'adas salata, ia mengulangi sholatnya, bukan sekedar gugur berjamaahnya, tapi gugur sholat deui. Illa in tabayyana kaunuhu muhditsan aw junuban aw alaihi najasatu khafiyatin aw zahiratin aw qa'iman biraq'atin zaidatin walau nasiya hadatsa imamuhu walam thumma tadzakkarahu a'ada salata istishaban li hukmil ain wal ibratan li nisyanihi li anna fihi naw'u taqsirin min. Berbeda jika ternyata setelah sholat si imamnya itu lupa, ia berhadas tadi, poho tu wudu, tidak wudu lagi padahal sudah berhadas, atau junub, atau ternyata setelah sholat ada najis yang ketahuan. Makanya demikian hanya imamnya yang mengulangi karena di luar sepengetahuan, sedangkan makmum tidak mengulanginya. Jika hanya ternyata berhadas atau ada najis, sementara makmum tidak mengetahui itu, bahkan imamnya sendiri tidak sadar gitu, sadar setelah sholat gitu, maka si makmum tidak mesti mengulangi. Berbeda dengan kasus seperti tadi, ketika syarat-syaratnya itu memang sudah jelas-jelas dia perempuan, jelas-jelas ia memang majnun, tidak waras, kemudian dijadikan imam, kita bermau kepadanya setelah tahu itu tidak bisa dijadikan imam gitu, maka ia mengulangi sholatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang disampaikan, 7 syarat saja dalam berjamaah. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan, apabila tidak ada ditutup saja. Silakan. Jemaah masalah pekerjaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan tadi sahabat-sahabat kita sholat berjamaah. Mungkin berjamaah yang menanyakan, karena kita memang selalu berjamaah insya Allah, tapi ada salah-salah yang belum kita ketahui, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz pengen nanya tentang yang tadi imamnya itu ada di belakang daripada makmumnya.
itu bagaimana? Karena di Masjidil Haram itu kan imamnya kan malah di belakang daripada makmum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang orang yang masbuk kemudian diikutin oleh orang lain lagi yang masbuk juga, apakah itu sah tidak? Toh dia sebagai makmum tapi dijadikan imam gitu. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah kalau tadi ada yang mati, lampu mati, sound system mati gitu ya, kemudian ada mubaliknya gitu, padahal jauh, yang katakanlah misalnya di sini mubaliknya ada di shop yang pertama gitu ya, padahal jamaahnya mungkin ada yang di luar nggak kedengar juga, apakah di luar juga mesti ada mubalik yang lain atau bagaimana supaya tertib jamaahnya? Yang keempat, pertanyaan saya adalah seberapa jauh sebenarnya yang katakanlah ada yang masbuk yang pertama kok ya ada di sini, terus yang lain ada di pojok sana, ini gimana ini? Jadi nggak jaraknya itu terlalu jauh gitu. Seberapa yang diizinkan untuk dalam satu shop itu jaraknya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kami silakan, Pak. Yang sebelah sini masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak banyak Pak pertanyaannya. Yang ingin saya tanya mengenai masalah niat, tapi kebetulan kita ini masbuk lah, ya. Jadi nggak mulai dari awal, nggak ikut takbiratul ihram, artinya seperti yang jamaah-jamaah yang normal gitu, karena kita datang terlambat pas pada saat ruku gitu ya, kan kita masih dapat berjamaah 1 rakaat tuh kalau masih ikut rukunya, tapi dalam hal ini kita nggak keburu itu untuk niatnya, atau terlalu terburu-buru gitu. Kan ada niat yang misalnya sholli fardu subuhi ma'munan rakatain mustaqbilkan ada lillahi ta'ala, seperti itu lengkap gitu. Nah ini apakah niat itu mungkin ada yang singkat tapi sah hukumnya untuk ikut berjamaah, atau memang harus lengkap seperti tadi pakai usolli gitu? Karena kalau kita ikut mengucapkan dengan usolli nggak keburu itunya rukunya, jadi kita udah ketinggalan ruku gitu, jadi udah sholat akhirnya kita ikut rakaat yang berikutnya, padahal itu rakaat yang kedua, misalnya subuh tadi. Nah kalau masih ada rukunya kan kita masih dapat ikut jamaahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalam hal misalnya berjamaah dalam perjalanan ini Pak Ustadz, hari Jumat. Nah kita melaksanakan sholat Jumat. Nah kemudian bagaimana cara supaya kita bisa melaksanakan sholat yang sifatnya jamak gitu ya, jamak atau qashar gitu. Nah ini apakah bisa habis sholat Jumat kita langsung melaksanakan qashar itu, atau bagaimana, atau kita bikin kelompok kecil sendiri, misalnya dalam hal perjalanan mungkin satu bus kecil lah gitu. Nah kita habis ikut sholat Jumat langsung kita qashar. Demikian Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin yang lain, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mewakili ingin saya tanyakan, bolehkah makmum yang bacaannya fasih mengikuti imam yang kurang fasih? Yang pertama. Yang kedua, bolehkah makmum yang terhalang oleh tembok tetapi ada layar kaca atau layar yang bisa melihat makmum tersebut? Kemudian yang ketiga, berapa jauh makmum sama imam itu? Karena walaupun masih ada pandangan tapi masih jauh, berapa meter atau berapa jauh itu. Kemudian itu saja yang belum saya sampaikan, yang belum saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kami hanya ingin saran saja. Beberapa waktu yang lalu Ustadz menginginkan syiar-syiar agama lewat pengeras suara. Bahkan Ustadz sendiri pernah mencontohkan dengan qiraatul Quran waktu itu. Kemudian yang kemarin belum lama ini juga menyarankan untuk bacaan ayat untuk sholat itu seperti umpamanya subuh itu agak panjang, kemudian isya itu enggak begitu panjang, terus maghrib itu pendek-pendek saja karena ada yang kepingin salat bepergian gitu loh. Yang ingin kami usulkan atau sarankan untuk syiar masjid kita yang sangat besar ini, dan kebetulan kan kita punya imam permanen 2. Syiar yang saya maksud agar Masjid Raya Peruri ini punya identitas khusus gitu loh. Jangan identitasnya bisa bermain-main di Masjid Raya Peruri, apalagi wisata kuliner gitu. Nah, ini betul-betul untuk syiar. Itu maksud saya, bagaimana kalau imam yang 2 ini itu seperti di masjid-masjid besar yang lainnya, itu bacaannya itu ya katakan bacaan Al-Quran dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu khatam dalam 1 bulan, katakan seperti itu. Itu sehingga imam ini membaca atau menghafal seperti Ustadz sendiri kan menghafal itu langsung itu dengan membaca Al-Quran yang ada di depannya. Itu apakah kira-kira bisa dilakukan? Katakan umpamanya pada saat membaca itu tidak usah membuka-buka Al-Quran, ya cukup 2 lembar. Lembar pertama sama lembar berikutnya kedua dibaca gitu loh. Sehingga Masjid Paruri ini punya identitas. Itu apalagi kalau subuh itu kan panjang waktunya. Isya juga boleh. Maghrib mungkin hanya setengah lembar, katakan seperti itu. Sehingga kita bisa mengoptimalkan keberadaan imam ini. Apalagi saya dengar para imam-imam ini setoran ke ustadz gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi
Pak Ustadz menerangkan orang gila. Jadi gini Pak, ada dulu teman, itu dibilang gila ya gila tapi masih ada warasnya gitu. Kalau nggak minum ya gila gitu. Tapi dalam hal sholatnya dia itu dari mulai awal sampai akhir itu sesuai. Bagaimana kalau itu kita mengikuti imamnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Pak Ustadz, kalau ini kan di bahasa kita mengetahui imam itu kan kesalahan, tapi bukan di sini, saya di luar Pak. Sedangkan itu udah ditunjuk sama apa? Sama itu apa? Sama DKM. Dia bacanya kurang, terus gimana kita harus memakmum dulu atau mengulangi gimana itu Pak Ustadz, begitu aja. Dari ibu-ibu, ada Bu? Yang ingin bertanya? Baik. Tidak ada lagi. Oh, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait pada saat seseorang dalam perjalanan ya, seumpama tapi dia belum sholat duhur. Pada saat akan sholat itu sudah waktunya sholat asar dan seseorang itu datang ke masjid. Nah, apakah sebaiknya mengikut jamaah jam asar waktu itu atau tetap dia bisa melakukan sholat jamak dulu, atau sebaiknya ketika tegak sholat asar waktu itu seorang yang belum sholat zuhur itu apakah sekaligus berjamaah dulu kemudian belum melakukan sholat kodoknya yang belum gitu seperti zuhurnya? Itu mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Karena waktu juga panjang Pak, sampai jam 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz ingin bertanya tentang tayamum. Seandainya ada orang yang sedang sakit dan tidak mampu berwudu dengan air karena kondisinya, tetapi airnya ada. Nah, apakah sholat oleh orang yang sedang sakit tersebut sah atau diambilkan air untuk berwudu? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Apa mau dijawab atau masih ada pertanyaan lagi? Ini udah 14 ya, pertanyaannya udah 14 ini. Saya tadi hitung sekitar 20 udah Pak. Tapi kalau mau lanjut silakan, kumpulkan saja. Masih ada yang ingin bertanya? Sebanyak-banyaknya jawabannya minggu depan. Ini yang bertanya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi pertanyaannya 14. Ya, ada yang 4 Pak, ada yang 2, ada yang 3. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, Kalau mau ya silakan Pak koleksi dulu pertanyaannya kalau cukup. ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Tanggung 20 aja. Ya. Judul kunci kayaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya nih, seandainya kita masuk bertiga, ketika imam salam, apakah boleh di antara tiga itu mengangkat imam salah satu di antaranya? Sekali lagi diulangin, bahwa kami semuanya kita masuk bertiga bareng, begitu berdarah tanah.
berdekatan. Ya, begitu imam salam, apakah boleh di antara bertiga ini mengangkat imam salah satu di antaranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin masih ada lagi, Pak. Ya kan 20 katanya. Ya sudah 15. Baik, kalau memang sudah tidak ada, Baik. kami persilakan untuk dijawab. Yang pertama mengenai posisi makmum ya. Posisi makmum dikaitkan di Masjidil Haram ya. Imam di Masjidil Haram ini di belakang, Pak. Ada yang di depan gitu makmumnya. Makmum apa yang jaga itu? Begini, mungkin di depannya ya, tapi bukan gini nih. Ka'bah kan segi 4 tuh. Jadi tidak boleh lebih depan dari imam itu di sisi yang imam itu berdiri, Pak. Adapun sisi lain, misalkan imam ini Syekh Mahir umpama jaraknya 10 meter atau 5 meter dari Ka'bah di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad umpama, atau di Multazam, maka yang di sisi ini tentu di belakang imam, tapi yang sisi ini boleh, ini lebih dekat itu, ini lebih depan itu boleh itu. Tapi kalau yang di mana yang di posisi imam ini berdiri sisi sebelah sini, ini tentu tidak ada yang di depan imam, Pak. Adapun yang di sekitar sini, sekitar sebelah kanan imam, sebelah kiri imam, maupun yang di depannya itu ya boleh gitu. Jadi Masjidil Haram ini memang karena formasinya tentu berputar ya, berputar, jadi berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Intinya jika melihat hal-hal yang berbeda di Masjidil Haram, itu suatu pengecualian ya, banyak. Di antara pengecualian di Masjidil Haram, ketika kita kadang sholat, saf di depan kita ya perempuan gitu. Kemudian lagi sholat, orang lewat-lewat gitu. Itu juga pengecualian ya. Di Masjidil Haram pengecualian. Lagi sholat itu ya gimana? Pengecualian, banyak pengecualian di Masjidil Haram. Ini sama suaminya di sini, istrinya. Ini lagi kecuali di putaran tertentu itu juga Masya Allah, kadang askar juga sudah ampun-ampunan ketika mendorong jamaah akhwat ini ke belakang. Ya sudah mentok, ya sudah di situ. Jadi laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Nah begitu pula dalam ketika kiblatnya itu ya Ka'bah mengeliling. Jadi sekali lagi, jika ditemukan hal-hal yang berbeda di Masjidil Haram, maka itu suatu pengecualian. Yang kedua, sahkah bermakmum seorang pada orang yang sedang bermakmum? Tentu saja tidak. Jawabannya tentu saja tidak. Yang kedua, tentu saja tidak. Karena syaratnya orang yang kita jadikan imam itu tidak, statusnya tidak sedang bermakmum pada yang lain. Si B lagi makmum ke si A, si C ini nggak boleh makmum ke si B. Kalau mau langsung ke A langsung. Tuh ya. Kemudian terkait ketika mati lampu atau listriknya, speakernya mati, jamaah itu kan banyak ya. Jamaah itu banyak. Pertama dijadikan mubalig yang di belakang imam ya, yang tahu pergerakan imam. Kemudian
saf-saf yang di belakangnya itu juga menjaharkan takbirnya, Pak. Menjaharkan takbirnya ketika misalkan mati lampu atau ketika gangguan teknis ya. Umpama untuk yang di luar atau di teras itu sama sekali tidak mendengar atau mengetahui pergerakan imam kecuali orang yang mendengar maupun melihat saf terakhir di masjid ini. Makanya yang di luar itu, yang di misalkan teras, ia hanya akan mengetahui ketika pengeras suara tidak aktif, mengetahui pergerakan imam dari saf terakhir yang dia lihat. Nah, itu. Dari saf terakhir yang dia lihat. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan keempatnya Pak Haji. Jadi makmum itu ketika bermakmum jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Umpamanya imam di sini, yang satu di pojok sana, yang satu pojok sini. Itu. Iya, mic-nya jalan. Ketika mic-nya umpama baterainya habis, gitu. Maka pandangan ya juga terhalang, suara juga tidak terdengar. Makanya yang namanya makmum itu mesti merapatkan barisan gitu. Merapatkan barisan, sawwu sufufakum fa inna taswiyati sufuf. Kalau Pak Haji Saib sering saya dengar fa inna tasfiyatas shop katanya. Aduh. Jadi tidak dijamakkan. Min tamamis shalah. Jadi jarak makmum itu jangan berjauhan gitu. Safnya harus lurus dan rapat. Adapun ketika sendiri ada yang ini seorang menjadikan imam yang pertama ya di sini. Ketika datang orang satu lagi, memang tidak langsung rapat ya jedak gitu. Tapi bisa ketika ada dua orang kiri kanan, yang pertama kan di sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri, ketika tahu imam di belakangnya ada dua, maka imam ini majuan atau orang yang sebelah kanan imam ini mundur gitu kan. Sehingga orang yang tadi di sebelah kiri itu juga bisa rapat dengan yang makmum pertama yang sebelah kanan gitu. Begitu caranya. Intinya si makmum di belakang imam itu ya tidak boleh berjauhan begitu. Harus harus lurus dan rapat. Nah, jika masbuk ya lain lagi Pak. Kalau masbuk gitu. Karena kalau masbuk lain lagi. Tadi memang ditanyakan yang masbuk. Ketika masbuk, karena itu sesuai ketika ia bergabung dengan imam di rakaat yang berbeda dan di saf yang berbeda. Ketika imam selesai, maka yang masbuk itu berdiri sholat melanjutkan kekurangannya. Ada yang di pojok kiri, pojok kanan, tengah dan sebagainya. Itu kalau yang masbuk. Jadi kalau dia langsung bermakmum pada satu imam, maka hendaklah rapat dan lurus gitu. Itu saya kira yang 4 pertama tadi. Kemudian dari Pak Haji Wahyu, niat ketika bermakmum, misalkan mau ruku, imamnya bentar lagi ruku, kita mau ikutan dan sebagainya, haruskah niat yang tadi itu usolli fardhu umpama al-maghrib salasa rakaat makmuman lillahi ta'ala, apa anda kepanjangan, ada nggak niat yang singkat katanya gitu. Yang tadi itu Pak, itu redaksi niat. Adapun niat itu satu kalimat saja, bahkan kurang dari satu kalimat terbesit di dalam hati kita magriban 3 rakaat makmum itu jadi
yang kita dengar atau kita lakukan semacam ucapan usolli dan sebagainya, itu namanya talaffuz ya. Talaffuzun niat, melafalkan niat sebagai upaya menghadirkan hati, ada konektivitas antara ucapan dan yang ada dalam hati. Nah, itu sesuatu yang bukan wajib dilakukan. Artinya tanpa usolli pun bisa jadi, yang penting betul-betul hati meniatkan. Gitu. Jadi niat itu sendiri wa mahalluha al-qalb, tempatnya dalam hati. Adapun mengucapkan itu bagian dari upaya penguatan niat, bukan niat itu sendiri. Umpama lagi tidur nih, nyigol usolli fardol maghrib, itu hanya ucapan, hatinya tidak disebut niat, bukan. Talafud ia mengucapkan lafal niat, tapi ia berniat bukan. Itu artinya seseorang kalau buru-buru, bahkan tidak buru-buru sekalipun, tidak mengucapkan usolli dan sebagainya, itu ya tidak apa-apa, tapi hati harus betul-betul meniatkan. Yang ngerti berniat atau tidak Anda sendiri yang sholat. Itu ada orang yang apik, saya kalau nggak ngucapin suka malawon, ngucapin talafud silahkan. Ada yang penting saya menang dulu, duhur 4 rakaat makmum Allahu Akbar langsung saja sah, silahkan. Jadi namanya usolli yang kebenaran itu terucap hanya upaya penguatan niat ya. Tidak dilakukan tidak apa-apa, dilakukan silahkan, tidak apa-apa. Itu upaya untuk menguatkan niat dalam hati, bukan niat itu sendiri, tapi upaya. Jadi bukan suatu keharusan. Ya. Kemudian apakah boleh menjama dengan sholat Jumat? Ini kan beliau di perjalanan mau ke Bandung, di rest area atau di mana udah mau Jumatan, atau di Pantura. Setelah Jumat boleh enggak sholat asar umpama jama qashar? Kalau kita duhur normalnya kan boleh dijama. Jama kalau kita duhur nih di perjalanan udah masuk waktu duhur, berjamaah di masjid. Duhurnya berjamaah di masjid. Setelah assalamualaikum kita berdiri, kemudian asar di jama takdim boleh. Asal hitungannya jama, tidak qashar. Kenapa? Karena harus satu paket. Kalau mau jama qashar, duhurnya jangan berjamaah, 2 rakaat saja. Setelah itu berdiri, kemudian asar 2 rakaat. Dijama artinya digabung, tidak dikosor, tidak diringkas. Di perjalanan saya mau jama qashar nih, tapi di waktu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya-nya boleh jama qashar berapa? 2 rakaat. Karena untuk maghrib tidak ada perbedaan, untuk di qashar tidak menjadi 1,5 rakaat, mesti 3 rakaat. Mau jama qashar boleh kalau maghrib. Nah untuk Jumatan tidak bisa, karena mentang-mentang Jumatan 2 rakaat, setelah itu berdiri sholat qashar, jama qashar, sholat asar, tidak bisa. Kalau mau jama qashar, sholat duhur. Duhur jadi 2 rakaat, artinya tidak ikut Jumatan. Kemudian asar 2 rakaat. Atau jamaah saja tidak qashar, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau mau tidak Jumatan, kalau mau dijama qashar tidak Jumatan, Pak. Kalau mau Jumatan, maka sholat asar nanti di waktu asar boleh di qashar. Qashar ya tidak mesti jama. Walaupun kita tidak menjama asar, ya kita lakukan di waktunya, cuma
melakukan 2 rakaat, berarti itu namanya qashar saja, tidak jamak. Kalau Jumatan bepergian, Bapak musafir, mau Jumatan tetap, misalkan Jumatan ya biasa 2 rakaat ya, khutbah 2 rakaat biasa. Kemudian lewat Cirebon, di situ sudah asar, berhenti, cukup sholat asar, niat qashar saja, sholatnya 2 rakaat saja. Itu caranya. Kalau Jumatan nggak dijamak dalam arti asarnya nggak ditarik ke waktu zuhur. Itu untuk pertanyaan jawaban kelima, keempat. Kemudian tentang bolehkah orang yang bagus bacaannya kemudian bermakmum pada yang tidak bagus bacaannya. Ini bagus dan tidak bagus ini ukurannya, kalau hanya suaranya tidak bagus atau bacaannya kurang indah gitu, ya tidak masalah selama makhraj tajwidnya benar. Kalau yang dimaksud tidak bagus dalam arti acak-acakan itu, kemudian ya merubah makna, membuat tidak sah, wabil khusus Fatihahnya gitu. Jangankan orang yang bagus bacaannya, orang yang tidak bagus pun nggak bisa makmum pada orang itu gitu. Jadi kalau secara umum boleh nggak yang bagus bermakmum kepada yang tidak bagus? Boleh, selama yang tidak bagus itu standar bacaannya itu sah gitu. Kalau standar bacaannya tidak sah gitu, Fatihahnya umpama memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, menghilangkan tasdid, kemudian makharijul hurufnya itu sampai merubah makna. Jangankan orang yang pinter, orang yang nggak pinter pun tidak sah bermakmum di belakang orang tersebut. Itu mengenai bacaan bagus. Kemudian bolehkah orang bermakmum di balik tembok hanya melihat layar? Ini pertanyaan yang ke-8 ini. Bolehkah? Tadi disebutkan bahwa syarat imam itu makmum tahu pergerakan imam ya. Bisa dengan cara melihat imam maupun melihat mendengar suaranya atau melihat sebagian sapnya. Jawabannya tentu boleh, seperti di teras, di bawah gitu. Itu sebetulnya sah gitu. Akan tetapi kami mengantisipasi kekosongan di atas ketika Jumatan. Artinya selama di sini masih bisa ditempati teras-teras ini, jangan ujung-ujung menempati gedung. Ini saya lihat ini aja dalam aja belum penuh, yang datang udah di gedung aja, iktikaf di gedung bawah ini. Nah, itu tidak boleh sebetulnya, tidak boleh, itu tidak boleh. Harusnya itu sebuah langkah darurat di bawah itu, ketika di atas ini, di dalam dan di luaran teras ini sudah penuh, pelabur langkah darurat di bawah. Melalui bantuan kamera di situ, maka boleh gitu. Kemudian yang ke-9, berapa jarak makmum itu dari imam? Jaraknya tidak terbatas, Pak. Jika sisab itu terhubung. Kita tahu di Masjidil Haram ketika umpama malam terakhir ya, malam witir, malam-malam ganjil, itu kan bisa berapa kilometer di luar Masjidil Haram. Berapa kilometer. Nah, ada batasan ketika saf itu terputus. Berapa batasannya?
dalam fikih Syafi'i 300 hasta, ya sekitar 200 meter. Misalkan karena ini memakai, misalkan masjid ini ya, kenapa dulu ijtihad kami ketika berjamaah itu pakai speaker luar. Bapak-bapak yang dagang di warung, sebetulnya dari sini ke Tenda Putih itu, yang memang umpama kebetulan tidak bisa ke sini, lalu mereka misalkan menggelar sajadah di samping pagar itu, ia bisa mengikuti berjamaah. Nah, menurut madhab yang lebih luas, walaupun sebagian tetap abdanya ya datang ke sini. Tapi jika ada yang demikian itu sah, karena mendengar pergerakan dan bacaan imam itu. Dengan catatan tidak terhalang oleh jalanan. Umpama yang di tenda sebelah sana, seberangnya itu tidak bisa. Kalau dari sini batasannya pintu masjid ke Tenda Putih seandainya kurang dari 200 meter itu masih cukup. Dengan catatan mendengar pergerakan imam. Ketika saf itu terputus umpama, maka itu ada dispensasi 300 hasta, jarak terputusnya makmum. Kalau tersambung ya tidak berbatas. Kalau terputus ada 200 hasta, selama tidak terhalang oleh jalan maupun sungai maupun orang yang lalu lalang. Gitu ya, mengenai jarak. Kemudian yang ke-10 ini saran. Bagaimana kalau imam di kita ya sudah, karena nggak hafal lah, setorannya juga males-males ya. Kemudian sibuk-sibuk gitu. Saking sibuknya kadang ya masih jamaahnya lebih rajin gitu. Suruh baca saja pakai mushaf yang ada itu, yang penting bacaannya tidak itu saja. Nah, ini saran ya mungkin nanti bidang imarah akan mendiskusikan itu, saran itu di masjid-masjid. Sebagian contoh di Al-Ikhlas Blok R. Itu saya suka ngisi di sana, Sirah Nabawiyah. Jadi sudah disediakan mushaf. Jadi kalau saya dengar setiap ke sana, kalau maghrib saya makmum, bacaannya udah sampai sini. Jadi ketika kita maju itu sudah tahu halamannya, siapapun yang imam bacaannya lanjut gitu. Ada tandanya kan, maghrib di sini, isya ini bagian di sini tandanya. Jadi tinggal siapapun yang imam bacanya yang ini. Jadi ya hufad juga bukan gitu, tapi diupayakan bacaannya itu bisa khatam gitu. Nah ini nanti bisa jadi masukan apakah di kita bisa diterapkan atau tidak. Saya kira kalau itu diberlakukan bagus, juga takarannya ada. Paling tidak di isya subuh atau untuk maghrib misalkan ya juz amma saja gitu. Itu bisa nanti mungkin kita diskusikan. Kalau itu nanti diamalkan di kita, tinggal beli mushaf yang untuk sholat itu, yang sebetulnya bisa 4 baris. Walaupun secara edukasi itu tidak begitu mengena ya, karena hanya akan sejatinya ya imam itu ya harus banyak hafalannya lebih banyak dari makmum, pengetahuan ilmu Qur'annya harus lebih mumpuni gitu. Nah, ini kalau di sini ya memang saya kira jamaahnya lebih rajin itu.
Jamaah Rizal. Nah itu nanti PR tersendiri ya, mungkin nanti bagaimana pembaharuannya gitu, bagaimana pembaharuannya nanti bidang imaroh akan melakukan pembaharuan ya itu. Memang secara identitas di kita untuk soal itu terkesan gaya bebas gitu, belum ada perubahan yang mendasar ya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-11 ke-12 ini. Ke-11 apa? 12. Ini kalau jelas-jelas orang gila, Pak. Ini kan orang gila tapi bacaannya ada Pak, memang orang yang stres. Orang yang stres itu Ar-Rahman ketalar. Saya dikasih videonya. Ini orang stres loh, bro. Tapi dia baca Ar-Rahman, bacaannya bagus, pakai lagu Jiharka, apa-apa. Tapi memang ternyata ada yang kurang. Sebetulnya mau gerakannya bagus, mau bacaannya bagus, kalau jelas-jelas gilanya tidak itu ya, tidak sah dijadikan imam ya, tidak sah itu. Kalau orang yang sudah jelas-jelas tidak sehat pikirannya ya, sama orang yang ngelindur, mau dia orang ngelindurin lagi tidur bangun atau baca apa segala macam ya, tidak dianggap sholat. Kemudian ya intinya tidak sah. Majnun dianggap dijadikan imam walaupun bacaannya baik gitu, itu tidak sah. Kemudian mengenai ini tadi Bapak ini lumayan imam yang ditunjuk DKM tapi kurang pas bacaannya, apakah mengulangi atau tidak? Masya Allah. Seseorang itu kalau dianggap bacaannya salah, Pak, terutama Fatihah, kemudian kita menganggap itu bacaannya itu Fatihahnya tidak benar, kita menganggap tidak sah sholatnya, tidak sah dijadikan imam, ya berarti tidak sah bermakmum kepadanya. Kita misalkan setelah tahu itu bacaannya rusak, kita imma dengan mufarokoh tidak berjamaah, wa imma kita mengulangi sholatnya jika sholat itu sudah dilakukan. Itu kembali pada aturan yang tadi. Itu ketika kita membaca kemudian mendengar bacaannya tidak pas, maka ia mengulangi atau ia tidak pantas untuk bermakmum atau menjadikannya sebagai imam. Saya kira jika memang yang dimaksud ada di tempat ini, saya kira itu bisa diadukan langsung atau bisa ditegur langsung di bagian-bagian mana yang ia cacat dalam bacaannya. Saya kira memang ini terus terang untuk di imarah ini pembinaan tidak jalan ya, tidak begitu jalan. Kami untuk para imam itu mewajibkan sebetulnya hadir tiap ahad itu, akan tapi dengan kesibukan masing-masing itu, jadi mereka pun jarang ikut untuk program Quran. Mungkin ke depan akan lebih pertegas lagi gitu. Ini juga suatu PR, bukan urusan kami pengurus, tapi memang urusannya jamaah.
Ada jamaah-jamaah yang memang tidak puas dengan bacaannya. Ya mungkin nanti kita lebih tegas lagi. Kalau ada memang tambahan-tambahan komponen dari jamaah itu kami harapkan sebetulnya. Kami harapkan untuk dijadikan patokan. Toh bapak-bapak ini yang paling banyak standby atau jamaah di sini, sedangkan kami pengurus, saya wabil khusus itu kan jarang kali-kali berjamaah di sini. Ada kalanya kami dengar itu ya biasa saja, bagus, tapi kan ada kalanya mungkin ada kekurangan-kekurangan lain. Nah, saya kira jangan segan-segan jika ingin mengadukan kepada kami, karena itu akan menjadi sebuah acuan. Syukur-syukur yang masih bisa diperbaiki. Walaupun ini yang dimaksudkan masih umum ya, tidak orang yang tertentu gitu. Baik. Bentar itu dulu. Yang tayamum dia mencari air, orang sakit. Orang sakit kemudian tayamum. Gini Pak, sebab-sebab boleh tayamum itu tidak ada air, ya. Tidak ada air. Dan ia boleh tayamum kalau mencari air. Kalau orang sakit berbeda. Kalau orang sakit ya jangan dipaksakan pakai air. Orang yang sakit yang sekiranya madarat kena air atau telat penyembuhannya jika pakai air itu boleh tayamum. Sakit itu. Walaupun air ya ada gitu. Jadi orang yang sakit itu gak usah dibawakan ember untuk wudhu atau diwudhukan jika memang kayak demam dengan air itu gimana. Kemudian repot. Bisa langsung dengan mengambil cara tayamum untuk yang sakit. Itu ya. Ini bab tayamum soalnya yang ditanyakan. Kemudian yang terakhir, bolehkah ketika makmum sudah selesai? Ini yang ke-15, ini pertanyaan pamungkas. Oh, belum dijawab yang ini. Ini biasa di balik layar sebetulnya. Nanti peraturannya kameramen tidak boleh ya bertanya. Saya kalau lihat antum itu ya lihat kamera, antumnya nggak kelihatan, mohon maaf. Kalau jamaah itu saya bisa mengingat dari wajahnya. Tadi bicara apa itu kan masih tertulis di ininya, di keningnya. Tadi itu bolehkah makmum menunjuk dari 3 makmum itu yang masbuk ya? Misalkan ada 4 atau 3. Awalnya berjamaah nih, tapi kebetulan masbuk. Si imamnya udah assalamualaikum. Bolehkah yang 3 ini, 3 lah, inisiatif menjadikan di antara 3 orang ini imam gitu. Contoh dengan mundur sedikit. Misalkan tadinya bertiga Pak Haji Soleh dan teman-teman bermakmum sama saya. Sayanya udah assalamualaikum. Beliau ini Pak Haji Soleh dan 2 temannya, yang satu putranya umpama, yang satu adiknya, kan berdiri lagi tuh karena ta'zim sama seorang Pak Haji Soleh gitu ya, beliau ahli ilmu dan sebagainya, lalu menjadikan Pak Haji Soleh ini sebagai imam gitu. Jadi putranya mundur, adiknya mundur gitu sedikit. Boleh enggak? Ya boleh, jawabannya boleh. Dengan catatan yang penting Pak Haji Solehnya itu sudah tidak bermakmum lagi pada saya. Gitu. Tapi itu harus apa? Harus secara alami. Jadi yang 2 orang itu misalkan putranya mundur, dia menjadikan Pak Haji Soleh makmum. Nggak usah ini putranya ngajak pamannya itu untuk mundur juga gitu. Jadi kalau yang satunya mau sendiri ya silahkan. Jadi itu sudah sifatnya natural lah. Intinya seseorang boleh dijadikan imam, saya dijadikan imam ketika ia sudah bermakmum. Nah, adapun sudah selesai bermakmum,
Nah, makmum yang tadi pun sebetulnya bermakmum menjadikan lagi imam yang lain itu boleh. Dan ini terjadi ya. Terjadinya begini loh. Terjadinya ketika misalkan Pak Yusoleh pun ditepuk sama orang di belakang. Ada yang baru masuk ke masjid menjadikan beliau jadi imam karena selesai. Nah, orang sampingnya ini akan mencolok sekali ya ketika berdiri sendiri di samping orang yang dijadikan oleh orang lain sebagai makmum. Maka ini bagus kalau juga ikut menjadikannya sebagai imam. Tapi ini sebuah pilihan, mau mengambil yang sampingnya sebagai bermakmum kepadanya atau tidak, itu tidak masalah. Intinya boleh, Pak. Yang setahu saya itu boleh, selama yang kita jadikan imam tidak sedang bermakmum. Yang terakhir, pertanyaan kameramen, ketika kita ini di perjalanan atau gimana lah, ketiduran apa, belum sholat duhur, mau sholat duhur ceritanya ke sini, dikira asar itu jam 3:05, padahal sekarang itu asar jam 3 kurang sudah asar. Nah, ke sini posisi udah qomat, udah sholat asar berjamaah, tapi belum sholat duhur. Apakah ia qadha duhur dulu? Qadha dalam arti sholat duhur tapi waktunya sudah habis. Itu istilah qadha, itu melakukan suatu kewajiban di luar waktunya. Atau ia berjamaah asar. Nah, ini ada dua pendapat, Pak. Kalau menurut sebagian, ia tidak bisa melakukan sholat asar dulu sebelum duhur posisinya. Ia harus duhur dulu, tartibnya demikian, baru asar. Sebenarnya dalam kitab ini Fiqhul Muyassar, Al-Imam Az-Zuhaili mengatakan demikian. Zuhur dulu, maksudnya setelah itu duhurnya sendiri baru asar. Tapi dalam Ihya Ulumuddin, kalau kasusnya demikian, maka hendaklah ia ikut sholat asar karena ada fadilah berjamaah. Setelah itu sholat duhur. Ini kondisi tertentu ya. Kalau bisa jangan sampai demikian gitu. Ini karena ketiduran atau nggak tahu waktu dan sebagainya. Ngejar ke sini mau sholat duhur sekalian asar di Masjid Raya karena macet. Ada apa? Pasar tumpahnya sampai ke tengah jalan, macet. Udah azan. Jadi nyampe ke sini itu udah pas qomat. Apa yang Bapak lakukan? Nah, kalau mengacu pada pemahaman Imam Ghazali, tidak apa-apa, sholat asar saja dulu, berjamaah, setelah itu baru sholat zuhur qadha. Ya. Walaupun pendapat sebagian tidak bisa, mesti zuhur dulu dilaksanakan, yang qadha itu baru asar. Tapi saya kira pendapat Al-Ghazali ini, saya lebih cenderung pada Al-Ghazali ketika waktu sudah dinyatakan masuk asar, kemudian berjamaah dikira, maka ikut dulu. Setelah itu baru sholat zuhur yang qadha itu. Jika memang asarnya itu dilaksanakan berjamaah. Itu untuk yang qadha ya. Berbeda jika tidak posisi di masjid dan tidak berjamaah. Misalkan tidur, nggak ada yang bangun setengah jam, bangun di rumah setengah 4, maka dia tidak ada alasan sholat asar dulu, tapi ia harus sholat duhur kemudian sholat asar. Tapi kalau posisi di masjid mau berjamaah, ya mesti demikian. Saya kira itu ya bisa dipahami Pak kameramen. Lo safar itu ya gini Pak, itu posisinya kan yang ditanyakan kasusnya qadha. Kalau safar itu kita sudah niatkan jamak qashar. Pak, kalau kita mau sholat duhur
satukan dengan asar. Kalau duhurnya nggak keburu nih, sudah niatkan di jalan, saya mau sholat duhurnya di waktu asar. Kalau untuk safar itu tidak ada kasus demikian, tiba-tiba habis waktu, tidak. Kita bisa mengatur waktu sholat duhur di waktu asar, waktu sholat maghrib di waktu isya, itu kan sudah bisa. Kemudian waktu sholat maghrib, sholat isya di waktu maghrib, sholat asar di waktu duhur, kan sudah bisa itu. Caranya jama' qashar, atau jama' saja atau qashar saja seperti yang tadi dijelaskan. Kalau tadi kasus qadha, kasusnya bukan perjalanan, tapi karena lupa atau ketiduran, itu udzur sholat ya. Karena lupa atau ketiduran, sehingga seorang itu luput dari waktunya. Kondisi demikian, mana yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah sholat yang duhur dulu sebelum sholat asar. Tapi kalau kasusnya sudah mau digelar berjamaah asar, maka tidak apa-apa sholat asar dulu, setelah itu sholat duhur. Kalau posisinya perjalanan, ya sudah, niatkan saja jamaah takhir gitu, sholat duhur di waktu asar. Nah, kalau sholat jamaah takhir, boleh duhur dulu, boleh asar dulu. Sholat jamaah takhir itu maghrib sama isya dilakukan di waktu isya, boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Tapi kalau jamaah takdim, sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, wajib maghrib dulu gitu. Kalau kita niat sholat duhurnya, sholat asarnya ditarik ke waktu duhur, sudah waktu duhur, sudah nyampe Bandung, asar mau sekalian gitu, biar nggak berhenti lagi. Jadi melakukan duhur dan asar di waktu duhur, maka wajib sholat duhur dulu gitu. Untuk jamaah takdim, jamaah takhir boleh, mana dulu boleh. Kalau untuk soalnya jamaah qashar ya. Ini judulnya jamaah qashar. Iya, boleh. Kalau untuk jamaah takhir karena terhadap rakaat tidak ada perubahan, maka boleh berjamaah. Jamaah takhir salat asarnya berjamaah gitu. Karena jamaah takhir itu boleh salat asar dulu maupun zuhur dulu, berarti kita untuk yang kita lakukan sholat asar dulu karena berjamaah. Setelah itu berdiri lagi, kemudian sholat duhur 4 rakaat. Jangan 2 rakaat loh, karena nggak nyambung. Kalau mau jamaahnya sekaligus qashar, tidak bisa berjamaah asarnya itu. Ya. Tapi kalau mau seperti itu jamaah qashar, asarnya berjamaah di masjid, maka dari awal sudah niat menjamaknya. Itu. Jadi ketika pertama kali gabung sholat asar bersama jamaah, kita sudah niat menjamaknya. Dan setelah assalamualaikum langsung berdiri dan sholat duhur. Begitu pula ketika jamaah takdim, sholat duhurnya bisa berjamaah, setelah itu berdiri sudah sholat asar 4 rakaat. Jadi jamaah itu boleh berjamaah. Tapi kalau qashar tidak bisa. Tidak bisa, imam baru tasyahud akhir, tasyahud awal kita udah assalamualaikum gitu. Dari awal rakaatnya sudah berbeda, tidak bisa berjamaah dengan yang mukim ya, yang sholat normal. Itu barangkali ya. Oke. Intinya boleh tapi jamaah. Baik, alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Mau jam 6 selesai, setengah 7 juga. Baiklah, jemaah sholat subuh sama juga sholat, insya Allah apa yang telah dijelaskan itu menambah talabul ilmi pada kita, menambah ilmu pengetahuan tentang agamaan, karena memang sholat berjamaah itu untuk laki-laki adalah itu mewajibkan laki-laki itu sholatnya berjamaah. Semoga saja sekali lagi
Apa yang telah dijelaskan itu menambah pengetahuan kita tentang keagamaan, terutama tentang sholat. Karena waktu sudah siang, mari kita tutup taklim ini dengan membacakan kifadatul majid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.